Nothing compared to the best that I can see you face to face. The morning is beginning true. Oh. Kebenaran Allah, penggenapan kebenaran yang dituntut hukum Taurat. Roma 8 ayat 1-4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 1-4 menjelaskan mengenai iman yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Rahasia di dalam bagian ini adalah bahwa kita bisa memenuhi dengan iman kita kepada kebenaran Allah semua tuntutan hukum Taurat. Apa kemudian iman yang percaya kepada kebenaran Allah? Ini adalah iman yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya yang melaluinya Tuhan kita menghapus segala dosa dunia. Dengan demikian kita bisa menang atas dosa dengan percaya kepada Yesus yang sudah menggenapi semua kebenaran dengan mengejar kebenaran Allah sebagai juru selamat kita. Inilah iman yang mengikuti kebenaran Allah dan kemenangan kita di dalam iman. Pertama-tama, Roma 8 ayat 1 menjelaskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka yang berdiam di dalam Yesus Kristus dengan percaya kepada kebenaran Allah pasti tidak memiliki dosa. Iman yang demikian didasarkan kepada baptisan Yesus dan darahnya yang sudah menggenapi tuntutan kebenaran dari hukum Taurat. Iman di dalam kebenaran Allah adalah iman yang paling penting bagi orang-orang kudus yang dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjadi tidak berdosa? Tetapi dengan iman yang tidak goyah kepada kebenaran Allah melalui Yesus Kristus, dosa-dosa mereka sudah dihapuskan.
Ini karena Yesus menanggung ke atas dirinya segala dosa dunia melalui baptisannya demi mereka yang percaya kepada kebenaran Allah. Roma 8 ayat 3 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, dan bahwa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dengan menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging Yesus, dengan kata lain, Allah menanggungkan segala dosa dunia ke atas anaknya yang tunggal. Firman kebenaran ini dinyatakan di dalam Matius 3 ayat 13-17. Detail lebih lanjut mengenai topik ini bisa ditemukan di dalam buku saya, Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali dari air dan roh? Mereka yang percaya kepada kebenaran ini tidak memiliki dosa, karena Allah sudah mengampuni segala dosa dunia dengan kebenarannya. Aku manusia celaka. Bagian dari Roma 7 ayat 24 sampai pasal 8 ayat 6 mengandung dua tema kontras. Yang satu, diskusi mengenai masalah dosa, dengan kata lain, ketidaktaatan kepada Allah karena hawa nafsu daging sendiri. Dan yang satunya diskusi mengenai solusi dari masalah dosa yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Roma 7 ayat 24-25 mengatakan, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus berseru bahwa ia manusia celaka ketika memandang tubuhnya sendiri, tetapi bersyukur kepada Allah karena ia dibebaskan dari tubuhnya melalui Yesus Kristus. Kita melihat bahwa bahkan Paulus melayani hukum Allah di dalam pikirannya, tetapi dalam tubuhnya ia melayani hukum dosa. Paulus mengakui bahwa tubuhnya mengikuti hukum dosa, tidak menyenangkan Allah, dan bukannya menghidupi kehidupan yang menyenangkan Dia. Namun ia mengatakan bahwa di dalam pikirannya ia masih mengikuti hukum Roh Allah. Terjepit di antara kedua hukum ini, Paulus merasa celaka dan putus asa, tetapi ia menyatakan kemenangan iman dengan mengucap syukur kepada Allah yang membebaskannya dari dosa-dosanya melalui imannya kepada Yesus Kristus, penggenapan kebenaran Allah. Paulus bisa memberikan ucapan syukur yang demikian hanya karena ia percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus segala dosanya dan juga dosa-dosa semua manusia. Untuk menghapus segala dosa dunia ini, Yesus meletakkan ke atas dirinya segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes. Dan dengan dihukum bagi dosa di kayu salib, Ia menyelamatkan semua yang percaya kepadanya dari segala dosa dunia. Inilah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 1, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa tidak ada lagi penghukuman berarti sama sekali tidak ada dosa di dalam mereka yang percaya kepada kebenaran Allah. Mereka yang ada di dalam Yesus Kristus dengan percaya kepada kebenaran Allah tidak akan memiliki dosa di dalam hati mereka. Mereka mungkin lemah dalam daging mereka, tetapi mereka tidak memiliki dosa apapun. Sebaliknya, hukuman berarti bahwa keberadaan dosa, yaitu keadaan menanggung hukuman. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, kita biasa menyebutnya sebagai dosa. Tetapi itu karena ia tidak percaya kepada kebenaran Allah bahwa ia menjadi orang berdosa. Namun bagian di atas mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini bukan berdasar kepada apa yang disebut sebagai doktrin pembenaran yang banyak dipercayai oleh agama-agama dunia.
Pengakuan mengenai dianggap sebagai orang benar dengan iman berarti sebuah pengakuan hipotesis bahwa Allah menganggap orang itu benar meskipun ia tidak sungguh-sungguh benar dan memiliki dosa di dalam hati hanya karena imannya kepada Yesus. Tetapi itu keliru. Bagaimana mungkin Allah berdusta dan menyebut orang berdosa menjadi tidak memiliki dosa? Ini tidak akan dilakukannya. Ia justru mengatakan mengenai orang-orang berdosa yang demikian, engkau menghadapi kepastian kematianmu karena dosa-dosamu, percayalah kepada kebenaranku yang ada di dalam Injil, air, dan Roh. Zaman ini banyak orang mencoba mencari alasan untuk iman mereka yang salah dan mendapatkan kebenaran Allah dengan menganut doktrin yang demikian. Tetapi iman jenis ini sangat salah dan berbahaya. Kalau Yesus bukan Allah kebenaran, mungkin saja ia menyebut orang berdosa sebagai pengikutnya. Tetapi Anda harus menyadari bahwa Yesus, kebenaran itu, tidak menyebut orang berdosa sebagai orang benar dan tidak memiliki dosa. Menyebut orang berdosa sebagai orang benar dan tidak memiliki dosa tidak mungkin di hadapan kebenaran Allah, keadilan dan kekudusannya. Anda harus menyadari bahwa pembebasan Anda dari dosa bukan hanya dengan percaya kepada Yesus, tetapi dengan percaya kepada kebenaran Allah yang kemudian akan menjadi milik Anda. Meskipun Anda percaya kepada Yesus, Allah tidak akan menyebut Anda sebagai orang benar kalau Anda tidak mengenal dan tidak percaya kepada kebenaran Allah. Tetapi kenyataan hari ini adalah bahwa doktrin yang seperti doktrin pengudusan bertahap dan doktrin pembenaran diterima banyak orang sebagai doktrin Kristen Ortodoks. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa orang yang dianggap sebagai doktrin Kristen Ortodoks bisa menghalangi seseorang mengenal dan menerima kebenaran Allah. Dengan percaya kepada doktrin itu tanpa menyadari bahwa mereka sungguh-sungguh melawan kebenaran Allah, banyak orang yang tidak bisa menerima kebenaran Allah karena doktrin itu yang sudah menjadi batu sandungannya sendiri. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen sejati, Anda harus mengukur diri Anda dengan firman Allah untuk melihat apakah Anda benar-benar ada di dalam Kristus atau tidak. Dan untuk itu, Anda harus mendengar, melihat, dan memahami firman air dan Roh. Tanyakan kepada diri Anda, apakah iman saya kepada Yesus itu benar? Ketika saya mengatakan kalau saya percaya kepada Yesus, apakah saya tidak sekedar melakukan kehidupan agama saja? Apakah saya serba tanggung, tidak di dalam dan juga di luar Yesus? Ini saat bagi Anda untuk menerima kebenaran Allah dan percaya kepada hal itu dan berdiam di dalam iman kebenaran sehingga sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam surat Efesus kita sering menemukan kalimat melalui penebusan di dalam Yesus. Ini berarti bahwa Allah sudah menentukan dan memilih kita di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Mereka yang sudah ditebus dengan kebenaran Allah di dalam Yesus dan masuk ke dalam Kristus adalah mereka yang dosa-dosanya sudah dihapuskan. Mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, dengan itu tidak menghadapi penghukuman di dalam Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Injil, air, dan Roh, ia menjadi orang yang sudah menerima kebenaran Allah di dalam Tuhan dan yang memberitakan Injil ini. Mereka yang percaya kepada kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus dan yang sudah masuk ke dalam tangannya yang terbuka tidak memiliki dosa. Inilah kebenaran dan jawaban yang tepat. Karena baptisan dan darah Yesus di kayu salib sudah menjadikan segala dosa dihapuskan dari mereka yang ada di dalam Kristus dengan percaya kepada kebenaran Allah, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki dosa. Mereka yang ada di dalam Kristus dengan demikian sungguh-sungguh tidak memiliki dosa. Kebenaran ini, bahwa tidak ada dosa bagi mereka yang ada di dalam Kristus, adalah jawaban yang ditemukan di dalam firman air dan Roh,
Dan dengan demikian, tidak ada yang membingungkan mengenai masalah dosa. Ketika Anda percaya kepada kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Injil air dan Roh, Anda juga bisa menjadi sungguh-sungguh benar. Ketahui dan percaya kepada Injil air dan Roh yang mengandung kebenaran Allah di dalamnya. Anda kemudian akan menjadi orang benar yang kudus yang berdiam di dalam Kristus. Sing with me, happy, holy she, happy, is our God. You'd beg us all the peace. Lord, it majesty, Pedotia dijo, Pedotia dijo. Love himself, love himself, being tired, and that good time to have, and temple there he fall, and temple there he fall. How great is our God. Share with me how great is our God, and only she how great is our God. Head to head he stands, and time is in his hand, beginning and the end of God, the God had him in one. Oh, Father, who is the lion and the lamb, the lion and the lamb, oh, Father, Saka, Jimmy, Happy, Saka. And only see how great is our God.